Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Selamat pagi saudaraku sebangsa yang tercinta. Kita mendengar informasi bahwa hari-hari ini ada sesuatu pelanggaran yang sangat menghebohkan masyarakat, yaitu berkaitan dengan PSN PIK, Bapak Proyek Strategis Nasional di Pantai Indah Kapuk Jilid 2. Kita banyak mendengar berita atau membaca berita bahwa rakyat diusir, dipaksa dengan dibeli harga tanahnya 50.000 dengan dalih bahwa ini akan dilakukan atau dijadikan PSN, Proyek Strategi Nasional. Kita sangat rancu ternyata. Dari mana asal muasal PSN? Padahal selama ini sudah terjadi dan terjadi eksiden, misalnya di Rempang, juga kasus undang-undang IKN terhadap rakyat, tanahnya juga seperti itu. Menurut Bang Said Didu, yang beberapa kali dia mengunjungi sana karena beliau punya lahan di sana, dan beliau termasuk yang tidak sudi untuk dibebaskan tanahnya dengan harga 50.000, dia merasa dihina. Bahwa menurut beliau tidak ada negara hadir di sana. Yang ada adalah PT Agung Sedayu milik Aguan. Jadi dari mana kemudian ujuk-ujuk itu menjadi PSN yang rakyat mengkhawatirkan ini akan terjadi suatu penjajahan, ya ini membuat sebuah kawasan negara di dalam negara. Bayangkan di lapis Pulau Jawa di sebagian utara itu, kemudian dibuat bebaskan tanahnya, akan dibuat proyek strategi nasional. Bersama kita saat ini ada Bapak Profesor Antoni Budiawan dan Bapak Dr. Marwan Batubara dari IRES, dan ada pejuang orang tua kita Bapak Sunarko, mantan Danjen Kopassus. Kita sangat penting sekali tentu memberikan masukan-masukan, karena gara-gara menolak persoalan itu, Said Didu konon hari ini dia dipanggil polisi. Rakyat tentu harus membela atas perjuangan beliau. Kita tahu bahwa Rempang di jauh-jauh sana sekarang terjadi penghentian karena rakyat menolak. Sekarang ini terjadi di depan mata kita, rakyat Jakarta. Rakyat diusir begitu saja dengan dihargai 50.000, kata Bang Said Didu. Dia beberapa kali ke sana makan 2 es krim harga 67 atau 80.000. Seolah-olah pada makan es krim itu terjual tanahnya 2 meter. Ini kan sangat memilukan. Oleh karenanya kami memohon mungkin Pak Marwan, Profesor Antoni untuk mengurai tentang PSN itu. Dari mana asal muasal sehingga kemudian mereka bisa melakukan penghargaan kepada masyarakat dengan mudahnya. Mungkin saya persilakan Pak Teman. Terima kasih Om Ben. Ini kalau kita bicara PSN, ini asal muasalnya adalah Undang-Undang Cipta Kerja. Undang-Undang Cipta Kerja ini yang bermasalah, yang sudah dinyatakan inkonstitusional, tetapi pakai embel-embel bersyarat, yaitu selama 2 tahun harus dirubah dan sebagainya. Nah, di dalam Undang-Undang Cipta Kerja yang sudah inkonstitusional tersebut, kemudian bukannya diperbaiki, berikut isinya diperbaiki, tetapi bahkan lebih hebat lagi pelanggarannya atau cara dan proses pembuatan Undang-Undang Cipta Kerja ini lalu diterbitkan Perpu, peraturan pemerintah mengganti undang-undang tentang Cipta Kerja, menggantikan yang lama, tapi isinya semuanya sama. Proses Perpu ini justru lebih tidak kalah pelanggarannya terhadap proses pembuatan Undang-Undang Cipta Kerja sebelumnya. Karena apa? Karena Perpu itu hanya bisa ditetapkan kalau ada kepentingan memaksa, dan sepertinya Jokowi itu
memaksakan atau memanipulasi atau merekayasa yang namanya faktor kepentingan memaksa, yaitu dengan adanya akan ada krisis ekonomi global. Nah, ini yang menjadi masalah, bahwa Perpu ini seharusnya tidak sah. Itu pertama, itu secara proses. Tapi terus kita lihat, kalau kita bicara undang-undang cipta kerja, maka seolah-olah kita hanya melihat itu adalah perburuhan, ya. Jadi di mana upah buruh lah yang tidak ditetapkan, tidak naik sesuka-sukanya lah, yang tidak naik berarti dirubah dibandingkan dengan yang sebelumnya. Tetapi ada satu mengenai terselip proyek strategis nasional. Ini diselipkan, dan di sini kita lihat proses pembuatan atau isi undang-undang cipta kerja ini terselubung niat jahat untuk menetapkan proyek strategis nasional itu. Yaitu, dia bilangnya adalah, pertama, proyek strategis nasional. Apa yang dimaksud dengan strategis? Apa yang dimaksud dengan nasional? Itu tidak ada kriteria sama sekali. Cuma diungkapkan proyek strategis nasional adalah proyek yang bersifat strategis. Nah, itu kan bukan kriteria. Siapa yang menetapkan proyek strategis ini? Justru adalah apa yang namanya strategis, apa yang namanya nasional. Misalnya kalau dulu kita ada 8 BUMN strategis, ya, salah satunya ada Krakatau Steel. Nah, ini adalah strategis untuk pembangunan gitu. Jadi apa, sektor apa strategis? Karena tidak ada kriteria dan tidak dijelaskan di dalam undang-undang. Lalu dia bilang, undang-undang mengatakan ini pelaksanaannya adalah di peraturan pemerintah. Di dalam peraturan pemerintah juga tidak terlalu dijabarkan, lalu kemudian ditetapkan dengan peraturan presiden. Misalnya sampai ke situ. Jadi kalau kita lihat penetapan dari strategis nasional ini itu suka-suka Jokowi, ya, suka-suka presiden. Oleh karena itu kita lihat sejak 2011 itu ada lebih dari sekitar 200 proyek strategis nasional. Dengan proyek sebanyak itu, maka namanya ada strategis lagi. Sudah tidak ada lagi strategis itu kan 1, 2, 3 atau dan kita berhitung dengan tangan lah. Kalau dulu kita ada 8 strategis gitu, bidang strategis. Jadi dengan adanya 200 ini, jadi ini adalah terlihat sewenang-wenang, seenaknya saja. Mereka tinggal klaim ini adalah strategis. Contohnya adalah yang sudah dinyatakan strategis, tapi intinya adalah untuk mengusir rakyat. Yaitu sebelum mereka ada namanya Wadas. Dengan alasan ada bendungan di Jawa Tengah, batunya mau diambil dari sana, orang di sana diusir. Ya, diusir, dijadikan proyek strategis nasional. Jadi kita lihat proyek strategis nasional ini adalah wacana atau alat untuk mengusir rakyat, untuk menguasai lahan orang-orang yang ada di sana. Seperti setelah itu terjadi di Rempang. Bahkan hutan buruh pun itu akan dijadikan proyek strategis nasional. Ini, nah jadi ini terselubung niat jahatnya. Mungkin sebetulnya ada kajian dulu di pura-pura sebagai formalitas mereka membuat FS itu. Nah, ini yang kedua adalah bahwa di dalam pasal ada beberapa pasal. Ini sebetulnya proyek strategis nasional ini bukan sesuatu proyek yang ditetapkan, tetapi begini. Misalkan lahan pertanian, disebutnya di pertanian itu lahan pertanian tidak boleh dialihkan fungsi kecuali untuk misalnya kepentingan umum dan proyek strategis nasional. Kepentingan umum dan proyek strategis nasional. Tapi tidak dicatat itu apa. Lalu pasal ayat selanjutnya mengatakan untuk kepentingan umum wajib dilakukan kajian strategis. Tetapi kata-kata proyek strategis nasionalnya dihilangkan. Nah, inilah yang jahatnya gitu kan, bahwa proyek strategis nasional tidak perlu kajian strategis. Nah, tetapi ini kita bisa bantah bahwa proyek strategis nasional adalah harusnya demi kepentingan negara, kan gitu. Kepentingan nasional adalah kepentingan negara. Kalau itu kepentingan negara, maka masuk kriteria kepentingan umum.
Oleh karena itu harus ada kajian strategis. Itu. Nah, ini tidak ada kajian strategis, ini seenaknya aja. Terus yang kedua, saya rasa kita harus mempertanyakan bagaimana pemerintah, kementerian atau Jokowi, Presiden menetapkan proyek strategis nasional ini. Atas dasar apa? Karena berdasarkan peraturan, maka badan usaha yang seharusnya tidak boleh, karena di dalam undang-undangnya harusnya adalah pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan itu yang menunjuk proyek yang memiliki proyek strategis nasional. Seharusnya tidak ada badan usaha. Nah, sekali lagi di peraturan pemerintah itu diselundupkan proyek strategis nasional diselenggarakan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan atau badan usaha. Yang sebetulnya di dalam undang-undang tidak ada badan usahanya. Nah, dari situ kita lihat proses kalau seandainya badan usaha itu proses ditunjuknya strategis badan proyek strategis nasional bagaimana? Badan usaha harus mengajukan semacam proposal untuk bahwa ini dijadikan proyek strategis nasional. Nah, bagaimana negara harus ditunjuk oleh badan usaha swasta lalu mengajukan proyek strategis nasional? Di mana logikanya? Logikanya kan harusnya negara yang menentukan. Ini mereka mengajukan lalu dievaluasi dan kemudian ditetapkan. Nah, untuk khusus ini PIK 2, Partai Indah Kapuk 2 dan BSD, kita harus lihat apakah mereka itu memang mengajukan. Lalu apakah mereka mengajukan itu boleh sampai ke sekian kilometer, berapa katanya sampai 70 kilometer atau berapa panjangnya gitu? Apakah boleh? Proyek strategis nasional tidak menunjuk badan usaha. Kalau badan usaha ingin mengajukan sampai 70 km harus ditolak karena undang-undang kita mengatakan itu tidak boleh dimonopoli oleh satu pengembang saja. Jadi kalau seandainya satu kawasan itu adalah proyek strategis nasional, setiap orang seharusnya bisa juga berinvestasi di situ. Bisa juga pengembangan wisata di situ. Kenapa harus satu orang yang mengembangkan wisata? Nah, ini adalah kelihatannya ada satu hubungan di mana pengusaha dengan penguasa ini adalah kong kali kong. Tidak salah kalau dikatakan bahwa negara dalam kendali pengusaha. Dalam hal ini ya negara dikendalikan atau apapun itu namanya. Ya. Apapun itu namanya kan gitu kan, berarti mereka sudah bekerja sama. Jadi PSN itu tidak boleh identik. Dia mengatakan proyek strategis nasional, nggak bisa gitu satu kumpulan begitu diserahkan kepada satu orang. Dan yang terakhir adalah kalau itu ditunjuk proyek strategis nasional, seolah-olah bahwa negara boleh ikut terlibat di dalam ini didukung oleh ASN dan sebagainya ya, abdesi kepala desa untuk membebaskan tanah gitu. Dan preman. Dan preman. Dan itu tidak boleh karena apa? Ini melanggar hak asasi manusia yang dijamin di pasal 28 hak ayat 4, yaitu mengatakan bahwa setiap orang boleh memiliki harta pribadi. Dan harta pribadi itu tidak boleh diambil secara sewenang-wenang oleh siapapun. Oleh negara tidak boleh, apalagi orang ini, jadi tidak boleh. Jadi ini adalah proses pelanggaran HAM berat yang harusnya mereka yang tinggal di sana, penduduk sana itu bisa melaporkan pada HAM berat. Kalau seandainya HAM di sini tidak bisa, ya laporkan ke HAM internasional, coba-coba. Kan gitu. Tentang penguasaan lahan segala itu ya. Tentang pengusiran. Paksa. Karena kita ini sudah ratifikasi mengenai HAM internasional gitu. Demikian. Baik, untuk pertama nanti mungkin ada yang kedua. Saya ke Pak Marwan. Pak Marwan nanti bagian ground eksekusi. Ya. Jadi sebelum masuk ke masalah PSN PIK, saya tahu bahwa Pak Marwan sangat
bukan saja sekedar mendalami, tapi turut berjuang juga tentang koreksi terhadap undang-undang IKN. Undang-undang IKN itu jelas bukan saja rapuh, tapi sekarang ini adalah terancam untuk mangkrak. Rapuh dari sisi tentu pembuatan undang-undang IKN itu sendiri. Nampaknya dulu dibuat secara ngebut dan sekarang sudah habis uang rakyat untuk membuat itu melalui APBN itu kurang lebih 80 triliun. Nah, bagaimana kejahatan-kejahatan seperti undang-undang nasional dan sekarang masuk dalam proyek-proyek PSN ini. Tadi yang disebut Pak Antoni ada Wadas juga. Ini dalihnya adalah untuk mengambil sesuatu. Ini kita kok melihat seperti kayak Israel mau membongkar Masjidil Aqsa dengan alasan di bawahnya ada Museum Solomon. Nah, ini rakyat itu di Rempang itu dipindahkan. Ini kan seolah-olah menyederhanakan, dipindahkan itu kan artinya mengusir gitu. Tetapi karena ada reaksi begitu dari rakyat secara meluas, kemudian kita tahu sekarang itu berhenti. Tetapi berhenti itu tidak mengurungkan niat-niat jahat apa yang dilakukan oleh rezim Presiden Jokowi ini, terutama sekarang tentang masalah PIK ini. Tadi sudah dibahas sama Pak Antoni tadi bagaimana PIK kejanggalan, bagaimana badan usaha seolah-olah mengendalikan, memberikan kajian kemudian memberikan pada negara untuk melakukan sesuatu strategi nasional, mungkin apakah akan mendatangkan uang banyak atau jangan-jangan untuk ditempatkan untuk bangsa lain untuk menjajah itu. Silakan Pak Marwan. Ya, terima kasih Om Lim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah, alamin. Muhammad. Jadi kalau bicara PIK masuk dalam PSN, itu rujukannya adalah Permenko Perekonomian nomor 6 tahun 2024, terbitnya bulan Maret. Kalau kita ingat yang dijelaskan Pak Said Didu, ini terbit setelah penetapan hasil Pilpres. Nah, di sini saya ingin nanti saya mundur lagi ke peraturan-peraturan yang mendasari kriteria dan fasilitas yang diperoleh. Tapi yang perlu kita ingat bahwa ini adalah semacam barter atau balasan konkret dukungan aguan terhadap rezim Jokowi setelah menangnya Prabowo Gibran. Langsung bayar tunai, ini hasilnya ini nih sudah menang, maka terbitlah Permenko itu untuk memasukkan PIK 2 menjadi proyek strategis nasional. Jadi ini bayar tunai karena berjasa. Tapi ini adalah kejahatan KKN tingkat tinggi yang dilakukan oleh Presiden dengan penguasa, pengusaha yang namanya aguan. Ini jelas ya. Saya sangat meyakini itu. Kalau tidak percaya, mari kita uji di pengadilan. Tapi saya menuduh ini dan menganggap Jokowi sudah dengan jelas bayar tunai jasa aguan salah satu ya atas kemenangan Prabowo Gibran dalam Pilpres 2024. Nah, kita sedikit mundur ya tentang peraturan-peraturan yang mendasari PSN. Itu mulai dari Perpres nomor 3 2016, lalu 3 kali berubah. Di 2017 itu Perpres 58, berubah lagi di 2018 Perpres 56, kemudian di 2020 menjadi Perpres 109, nomor 109. Ini sebetulnya intinya adalah untuk merubah, menambah proyek-proyek yang masuk ke dalam kategori PSN. Lalu di periode berikutnya itu aturannya berubah, bukan lagi Perpres tapi Permenko.
Jadi Permenko nomor 6 yang saya sebut tadi itu adalah Permenko yang ketiga. Sebelumnya ada Permenko Perekonomian nomor 7 2021, kemudian Permenko nomor 9 2022. Nah, terakhir Permenko nomor 6 2024 di mana ada 14 proyek yang masuk kategori PSN, 2 diantaranya adalah proyek swasta. Ini jelas melanggar aturan-aturan yang dikeluarkan oleh pemerintah sendiri. Apa itu? Misalnya kalau bicara kriteria pemilihan proyek strategis nasional atau PSN, apa kriterianya yang saat ini terdiri dari lebih dari 200 proyek ya. 200 proyek dan nilainya itu katanya konon sampai 7.000 dan 7.000 atau 5.000 sampai 7.000 triliun. Ada bermacam kriteria, yaitu ada kriteria dasar, ada kriteria strategis operasional, dan ada kriteria tambahan. Dan ini diatur di mana? Di dalam Perpres yang saya sebut tadi, yaitu Perpres nomor 58 2017. Ada kriteria dasar. Yang paling mendasar itu adalah bahwa ini PSN ini, proyek ini harus sesuai dengan RPJMD, JMN atau JMD ya, RPJMN atau D dan Renstra. Ini biasanya diterbitkan oleh Bappenas. Kemudian sesuai dengan RT/RW. Kemudian yang ketiga ada pengaturan pada PP atau Perpres khusus. Jadi 3 kriteria ini harusnya dipenuhi. Tapi kalau tiba-tiba muncul, ya, saya yakin itu sudah melanggar aturan. Jadi kalau bicara aturan, pelanggaran aturannya sudah jelas gitu. Lalu ada juga kriteria strategis dan operasional. Jadi ada kepentingan untuk keselarasan antar sektor. Ada distribusi proyek secara regional. Ada studi kelayakan yang dibuat. Ya, jelas proyeknya apa? Seperti apa proyeknya? Nah, proyeknya misalnya disebutkan awalnya itu sekian ribu hektar, tapi pembebasannya itu terus dilakukan sampai ke dari 3 kecamatan sampai ke 9 kecamatan. Berarti ini kan terus bertambah ini. Ini tidak jelas dan ini saya kira sudah ada niat jahatnya seperti Pak Antoni sebutkan tadi. Jadi dari kriteria dasar sudah melanggar, lalu kriteria strategis juga sudah melanggar. Nah, ada lagi yang disebut dengan kriteria tambahan, yaitu champion proyek yang jelas dan memiliki economic intermediate rate of return, ya, kelayakan proyek lah bahasa gampangnya itu. Nah, ini bagaimana mau didapat? Ya, harusnya kan dibuat dulu itu ada IRR-nya seperti apa untuk nanti oleh Menko ditetapkan ini sebagai PSN. Kalau ini terus bergerak jumlah atau yang namanya luas wilayahnya terus berubah bertambah, bagaimana menghitung tadi yang disebut kelayakan ekonomi? Sementara kelayakan ekonomi ini harus menjadi syarat untuk masuk kategori PSN. Nah, karena itu saya kira memang ini di samping sudah menjadi kesepakatan komplotan ya oligarki Jokowi dan Agwan yang harus segera terwujud tanpa peduli aturan yang berlaku yang diterbitkan oleh pemerintah sendiri, dan aturan itu antara lain adalah kriteria bahwa ini bisa masuk ke dalam proyek PSN. Karena memang ini harus jalan, maka dilupakanlah itu semua kriteria yang sudah diatur dalam peraturan itu. Nah, dengan itu apa misalnya yang akan diperoleh? Diperolehlah fasilitas-fasilitas, misalnya percepatan perizinan, ada prioritas percepatan penyiapan proyek, ada fasilitas penyederhanaan proses birokrasi. Ini yang resmi dan ini dilakukan oleh pemerintah untuk proyek-proyek PSN yang selama ini berlangsung. Ya, nah ini berlaku kalau seandainya untuk negara, karena memang proyek negara. Mungkin kita oke lah, ya,
izin itu dipercepat, ya, penyiapan proyek dipercepat, lalu birokrasi disederhanakan. Kita setuju. Tapi kalau swasta mendapat fasilitas ini kita merasa ini tidak adil. Tapi yang lebih parah, ya, fasilitas yang didapat itu bukan cuma 3 itu oleh yang namanya PIK ini, tapi fasilitas dari kekuasaan negara. Itu mereka dapatkan. Misalnya, mau pakai tentara, mau apa istilahnya, membuli atau menekan rakyat, itu didapat oleh PIK. Dan itu fakta itu. Fakta. Pada Mau mendapatkan lembaga semacam polisi, itu didapatkan. Mendapatkan fasilitas dari Pengadilan. Pemda, itu dapat gitu. Nah, sementara tadi kalau kita bicara bahwa itu harus ada kriteria masuk dalam RPJMN, ada dalam RT RW, dan misalnya dalam proyek itu untuk mendapatkan izin itu perlu ada pembuatan AMDAL, ada studi kelayakan, itu semua sudah dilanggar. Jadi saya kira ini sesuatu yang harus kita lawan, ya. Jadi kalau dapat fasilitas PSN karena ini proyek swasta saja kita sudah merasa tidak rela. Tapi yang lebih parah, di atas fasilitas itu kekuasaan negara digunakan. Dan sebaliknya penggunaan ini untuk siapa? Untuk menindas rakyat. Untuk menggolkan proyek-proyek yang sifatnya ini hanya perbuatan rente dan mempertahankan kekuasaan oligarkis. Karena itu saya kira bagi yang berkuasa di parlemen, ya, kita ingin mengingatkan pelanggaran hukumnya sudah jelas, yaitu melanggar peraturan-peraturan dan undang-undang yang diterbitkan bersama oleh pemerintah dan DPR. Ini sudah jelas kalau ada pelanggarannya. Nah, kepada rakyat, terutama ormas-ormas, LSM, kampus-kampus, buruh dan sebagainya, ya, ini tidak bisa kita biarkan, karena pendekatan kekuasaan otoriter ini tidak hanya akan terjadi di PIK, dan saya kira sudah banyak terjadi di wilayah lain, seperti di Rempang, dan kemarin saya lihat ada demo pakai kapal, ya, menolak proyek reklamasi di Surabaya. Itu bisa saja seperti itu. Nanti kalau kita lihat yang di 14 proyek itu kan ada proyek-proyek yang sifatnya reklamasi, apakah itu di Sanur atau di Surabaya, atau rencana akan membuat reklamasi pantai utara Jawa. Maka ini semua pendekatannya, kalau ini lolos, itu akan terjadi hampir di seluruh Indonesia. Ya, artinya kita, karena itu saya menghimbau, mari kita lawan bersama pendekatan otoriter yang dijalankan oleh rezim Joko Widodo, ya, menindas rakyat untuk kepentingan proyek swasta, lalu menggunakan fasilitas negara dan mengabaikan aturan-aturan yang berlaku. Mungkin Ini ada yang kelewat Pak Maurad tadi, ya, pada saat pengusaha tadi menggunakan fasilitas negara termasuk keamanan dan lain sebagainya. ya. Secara basa-basinya itu pembagian keuntungan antara pengusaha yang melakukan proyek itu kemudian kepada pemerintah itu ada pembagian seperti apa? Saya kira kalau ini proyek swasta, ya, yang berlaku nanti, misalnya kalau itu sudah jalan ada pajaknya, atau nanti ada lapangan kerja, yang kita juga mengerti lah, kalau ada proyek itu ada lapangan kerja, ada perputaran ekonomi, ya, negara mungkin bisa dapat dari sana. Tapi kita kan juga punya aturan main tentang itu. Banyak pengembang-pengembang yang membangun, misalnya di Jakarta ini membangun perumahan dan sebagainya, itu kan sesuatu yang memang wajar saja terjadi, ya. Tapi yang jadi masalah tadi, ini kan proyek kalau memang masuk kategori PSN,
itu kan mestinya hanya proyek-proyek yang di proyek-proyek negara atau daerah ya. Kalau swasta masuk, kemudian ini masuk karena ingin mendapatkan berbagai fasilitas yang hanya mestinya berlaku untuk negara, tapi dipaksakan untuk bisa dimanfaatkan oleh swasta. Inilah yang kita tentang gitu. Belum lagi nanti ya kita bicara bisa saja nanti ada dapat tax holiday entah dari mana, masukin barang bisa tanpa bea masuk dan sebagainya. Tapi yang paling basic adalah penggunaan kekuasaan secara semena-mena sampai melanggar hak asasi manusia dan mengabaikan hukum dan DPR diam saja. Itulah yang saya kira yang sangat penting. Tapi kembali ke awal saya sebutkan ya, saya sangat meyakini ini adalah balas jasa tunai. Diumumkan begitu Pilpres sudah diumumkan siapa pemenangnya. Lalu diberilah itu, masuklah ini kategori PSN. Nah, saya berharap karena dalam 2-3 bulan ke depan itu kita punya presiden baru ya, ini proyek harus dihentikan. Kalau rakyat nanti tidak menghentikan, kita berharap Prabowo itu menghentikan ini. Ini penindasan terhadap rakyat terus berlangsung ya. Rakyat itu sudah takut bersikap di daerah Banten sana yang di sekitar pantai utara dari Banten ya, ditekan dan sebagainya. Harga tadi Om Lim sebut malah diturunkan NJOP, harga tanah itu tidak ada sejarahnya di Indonesia. Itu namanya NJOP itu turun, biasanya terus naik. Ini kan fasilitas-fasilitas yang memang dilakukan karena pengembang ini ingin mendapat manfaat kekuasaan. Penguasa dimanfaatkan untuk kepentingan bisnis, tapi bisnisnya kotor dan menindas rakyat. Saya kira ini sesuatu yang tidak bisa kita diamkan lah. Saya kira itu mungkin. Baik ya, sebentar ditahan, nanti masih ada sekali lagi. Ini pada Bapak Sunarko. Jadi bukan saja PSN yang dilakukan oleh swasta ini sangat tidak seimbang atau sangat kurang ajar katakanlah gitu ya dalam secara keuntungan. Tapi masyarakat justru melihat lebih jauh, ada kekhawatiran ini pulau ini akan digunakan oleh siapa, dari sisi keamanan apakah ini mengkhawatirkan atau tidak. Jadi bagaimana kejahatan yang sudah dilakukan oleh Presiden Jokowi ini terhadap presiden yang akan datang, karena dia ini kan 2 bulan lagi kan harus lengser. Apakah kemudian presiden yang akan datang tetap meneruskan atau menghentikan, pada nanti rakyat tentu akan menilai dari sisi itu. Jadi apa yang harus dilakukan kepada Presiden Jokowi ini apabila dia sudah lengser? Apakah hutang atau apa yang menjadi kebijakan-kebijakan itu sudah dilakukan? Siapa yang bertanggung jawab terhadap Jokowi? Saya kira itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera bagi kita semua, Om Lim dan saudara-saudara sebangsa setanah air yang saya hormati dan saya muliakan. Pertanyaannya Om Lim tadi ruwet banget, panjang banget. Saya ngelihatnya sederhana saja. Apa yang strategis di daerah Pantai Tangerang itu? Saya tahu secara garis besar di daerah itu akan dibangun perumahan, perkantoran, fasilitas rekreasi dan lain sebagainya. Di mana letak strategis? Selama ini saya tahu yang namanya proyek strategis itu seperti mungkin Krakatau Steel, Pindad, PT Dirgantara, PT PAL, Inka, Inti, di mana proyek itu memang dibutuhkan sekali produknya untuk pembangunan bangsa dan negara ini. Nah, di PIK 2 itu akan dibangun pemukiman, perkantoran.
Kemudian pantainya dikuasai oleh satu pengembang. Pantai itu menurut perkiraan lebih 60 km. Ini bukan proyek strategis nasional, proyek akal-akalan bagaimana merampas tanah rakyat, kemudian membuat legalisasi dibilang proyek strategis. Jadi tolong pengembang biadab ini mikir sedikit. Pemerintah ya juga biadab juga. Saya katakan biadab kenapa? Rakyat di sana itu dianggap bukan manusia. Kalian kalau mau membangun, pemerintah kalau membangun, itu rakyat kecil itu juga manusia itu. Punya hak. Itu di pasal 28 Undang-Undang Dasar ada mengatakan rakyat itu punya hak. Dan haknya tidak boleh diambil semena-mena. Ini kalau dibiarkan, saat ini rakyat diem, nggak berani. Tapi kalau terjadi sesuatu yang sudah nggak bisa ditahan dan meledak, kita semua juga rugi. Kita sendiri rugi, di dunia internasional pun kita malu, kita dianggap bangsa barbar gitu kan. Jadi saya meninjaunya di situ. Saya tidak melihat kalau ini adalah proyek strategis. Ini proyek adalah proyek pembangunan biasa saja lah. Tapi caranya itu pengusaha ini mau dibilang di backup atau mengundangkan pemerintah untuk mendukung dia membangun dan menguasai area yang luasnya di atas 5.000 hektar, 5.000 atau 6.000 hektar. Tadi sudah disebutkan oleh Pak Marwan, konyol atau biadab pemerintah dan pengembang. Namanya NJOP diturunkan supaya kemudian bisa membeli tanah murah secara paksa. Ini konyol atau biadab ini? Bapak-bapak, ibu sekalian mungkin bisa menilai sendiri. Dan bayangkan saja di situ dipaksa dibeli dengan harga 50.000 per meter. Tadi sudah disampaikan. Jaraknya nggak sampai 100 kilo dari Jakarta. Di Pik Pluit sana itu, Pik 1 itu, tanah itu tidak ada yang di bawah 20 juta per meter. Dan ini dengan pik jaraknya nggak sampai 50 kilo. Di pulau yang sama. Sambungan saja. Biadab tidak? Saya melihatnya dari situ. Penghinaan kepada harkat rakyat. Rakus banget. Rakus banget. Ini. Kemudian rakus tadi. Di mana biadabnya? Saat ini saya kemarin ketemu sama Said Didu. Dia beri foto-foto banyak kepada saya. Yang sudah menjual dengan terpaksa. Karena dipanggil polisi, dipanggil BPN. Kenapa terpaksa? Yang sudah dipaksa, dibayar, langsung diratakan, bahkan diurut. Yang belum ditutup, aksesnya ditutup, bahkan karena ditutup, kalau hujan, air mengalir ke tempat yang belum dibebaskan itu. Saya Didu itu ada membuat kalkulasi. Ya saya bilang kalkulasi asal-asalan aja lah. Kalau pemerintah mau membeli tanah rakyat itu 1 juta saja, kemudian tambah ongkos tete begini segala macam itu, mungkin 1 meter jadinya bisa 5 juta gitu. Orang dia jual akan dijual sekitar 20 juta kok, seperti di Pik 1 itu. Agak mending lah gitu. Nggak menambah penderitaan rakyat yang sudah segitu banyak gitu. Jadi ini menurut saya bukan proyek strategis nasional. Ini proyek cari untung secara biadab. Antara pengembang rakus di backup oleh pemerintah. Dan pada kesempatan ini saya juga mengimbau pada aparat. Saya tahu di situ seperti yang dikatakan tadi, TNI digunakan, polisi digunakan, BPN digunakan, pemerintah daerah digunakan, preman digunakan.
Bayangkan rakyat kecil begitu dikepung sama orang segitu banyak. Takutlah. Bisanya cuma nangis. Bisanya cuma nangis. Di mana perasaannya itu? Katanya kita negara yang berdasarkan Pancasila, di mana sila ke-1 adalah ketuhanan yang Maha Esa, kedua pri kemanusiaan. Tidak ada itu diterapkan dalam kehidupan sekarang itu. Itu fakta di sana. Banyak sekali kalau diomongkan gitu. Tapi yang jelas kalau Bapak Ibu mau lihat ke lapangan saat ini, datang, akan terlihat yang sudah diuruk, yang sudah diratakan dengan yang belum dibeli. Kayak apa menderitanya yang belum dibeli. Dan lain sebagainya. Dan lain sebagainya. Kemudian penguasaan pantai sepanjang hampir 50 kilo oleh satu pengembang. Saya jadi bingung. Itu kan milik negara, milik umum. Saya pernah dinas di Timor Leste, waktu Timor Leste bagian dari negara Republik Indonesia. Di sana undang-undang tanah itu menggunakan tinggalannya Portugis. Karena saya bekas komandan Kodim, saya tahu. 80 meter dari garis pantai pasang tertinggi, 80 meter ke daratan punya negara, nggak boleh ada bangun apa-apa. 80 meter dari garis pantai saat pasang tertinggi ke daratan itu milik negara. Sungai milik negara. Saya ingat aja itu. Di sini pantai dikuasai individu. Itulah kondisi. Jadi karena itu saya tahu garis besar lainnya di situ akan dibangun kantor TNI, kantor Korem, akan dia dengan perumahannya akan dibangun pangkalannya batalion Brimob, mungkin dengan perumahannya di tempat rekreasi segala macam. Akibatnya polisi TNI melihat penindasan itu diam aja. Oh nanti kantor gua di sini. Polisi bilang ini kantor gua di sini. Tapi nggak mikir kalau dia punya bapak yang tanahnya dirampas seperti itu kayak apa rasanya gitu. Kayak apa penderitaannya itu. Saya hanya lihat sisi dari kemanusiaan saja. Lihat dari sisi keadilan. Kalau hukum saya udah hampir tidak percaya. Walaupun di sebelah saya ini ada orang hukum semuanya, Pak Marwan atau Pak Antoni ini. Hukum sekarang dibuat oleh pemerintah kan untuk digunakan sebagai alat melindungi dia dan membebaskan dia berbuat. Ya tadi yang dikatakan tadi, dibikin ini jadi proyek strategis nasional. Itu kan sebetulnya supaya mereka punya alasan untuk mengusir rakyat dan lain sebagainya. Secara tidak adil, Jadi saya tidak hidup di zaman penjajahan Belanda atau Jepang. Tapi kalau baca sejarah sama juga ininya, sama dengan otoriter dan biadab. Kalau saya katakan otoriter dan biadab, lihat sekarang di lapangan seperti itulah. Nah, karena itu pada saat ini saya cuma mengimbau. Pertama kepada pengembang, pakai perasaan, jangan terlalu rakus. Kepada pemerintah juga jangan tergoda dengan pengembang-pengembang seperti ini. Ini rakyat kita semua. Nggak tahu saya DPR kemana, TNI polisi kemana, saya nggak tahu. Apalagi eksekutif. Apalagi eksekutif. Itu kita ini negara yang berdasarkan Pancasila. Begitu mulianya itu sila-sila itu kalau kita jabarkan, kita pahami dan kita amalkan. Tapi faktanya itu cuma buat semboyan kosong doang. Buat semboyan kosong doang gitu. Kita orang-orang beragama kok seperti itu sih. Itu kita lihat aja. Dan saya tidak setuju dijadikan proyek strategis nasional. Gak ada strategisnya ini proyek. Dan kepada rakyat
bersabar, tapi tetap bersuara. Mati satu kali cuma. Baik. Daripada hak-hak kita dianukan, diinjek-injek terus. Dan khawatir kalau ini biarkan akan berlaku. Kapan saja pemerintah butuh buat alasan penggusuran seperti ini. Tadi sudah disampaikan, ini sudah terjadi di Wadas Purworejo, terjadi di Rempang, berhenti. Sekarang di sini, dan saya dengar, saya pernah tahu terjadi juga di Pulau Komodo, penggusuran rakyat secara paksa. Ini pulau-pulau nikel itu. Dan tempat lain. Dan sekarang juga ada kelompok yang sedang ribut dengan pengusaha di Tenggarong karena kebunnya dirampas oleh pengusaha besar, rakyat menderita. Dan banyak saya dapatkan informasi itu. Jadi karena sekali lagi saya mengimbau kepada semua aparat pemerintah lah, eksekutif, legislatif, judikatif, tegakkanlah Pancasila itu dengan murni, konsekuen, bukan hanya cari pembenaran, gitu. Bukan dibelok-belokkan, bukan. Kita Pancasila apa? Itu buktinya. Itulah terlalu panjang. Kalau saya sampaikan terlalu panjang, tapi saya hanya menuntut pemerintah berbuatlah adil. Perlakuan rakyat sebagaimana rakyat seharusnya. Antara pengusaha dengan rakyat miskin itu harusnya orang kaya pengusaha itu berkorban untuk rakyat miskin, bukan malah menindas, merampas. Ini terjadi, orang kaya merampas orang miskin. Ini terjadi. Ini apa dia sekarang gitu. Kepada rakyat, cobalah berani berbicara. Gak usah takut. Saya tadi kata-kata mati satu kali cuman gitu. Gak usah takut. Karena kalau takut makin ditindas. Makin ditindas. Ini kondisi saat ini. Mudah-mudahan enggak ke depan. Ya mudah-mudahan. Itulah yang bisa saya sampaikan. Ya, Om baik. Lim, Terima kasih Pak Sunarko. Sangat menyentuh sekali apa yang telah disampaikan Pak Sunarko. Satu hal, Mbok, ya pengusaha itu agak mikir, rezim itu agak mikir. Ini rakyat, ini manusia, bukan nyamuk, bukan hewan. Tentu ini sangat menjadi perenungan bagi kita. Jadi Pak Antoni, apa yang disampaikan Pak Narko tadi, ya orang melihat bahwa wah syukur rezim ini 2 bulan lagi akan berhenti. Gitu. Apakah dengan berhentinya Jokowi dari lengser dari jabatannya ini akan menghentikan atau terevaluasi masalah ini? Dan yang kedua tentu kepada Jokowi, bagaimana akibat dari kejahatan-kejahatannya tentang meninggalkan hutang yang tidak bertanggung jawab, membuat dinasti politik keluarga, kemudian ya banyak hal-hal yang harus dipertanggungjawabkan itu. Secara hukum Pak Antoni melihat seperti apa penyelesaian ini? Terima kasih. Kalau kita tadi uraikan, ini banyak sekali indikasi-indikasi pelanggaran hukum, pelanggaran konstitusi oleh pemerintahan Jokowi saat ini, oleh eksekutif, dan tentu saja yang paling bertanggung jawab adalah presiden sendiri, yaitu Jokowi. Apapun ini harus tidak bisa dibiarkan begitu. Jadi ini pelanggaran-pelanggaran ini harus diusut. Ya, harus diusut, dan kalau memang itu bersalah dan harus bertanggung jawab sesuai dengan undang-undang yang ada. Jadi banyak sekali. Jadi undang-undang IKN-nya yang melanggar konstitusi, undang-undang Cipta Kerja tadi kita sudah bicara, banyak sekali indikasi-indikasi pelanggaran, dan pelanggaran ini adalah bukan hanya pelanggaran biasa, tetapi pelanggarannya juga termasuk
dalam kasus PSN, dalam kasus PIK ya, PSN PIK, dalam kasus karena PSN IKN. BSD belum meluas gitu ya. Nah, bisa saja PSN BSD juga begitu. IKN PIK 2 itu adalah pelanggaran HAM. Dan kita lihat bahwa sewaktu Rempang meluas, ya kasus Rempang meluas, itu ada mantan komisi HAM itu mengatakan bahwa ini adalah pelanggaran HAM, jelas itu. Jadi pengusiran ini adalah pelanggaran HAM. Jadi saya atas dasar itu waktu saya podcast bersama atau webinar bersama, atas dasar itu kalau mengambil apa yang dikatakan oleh mantan komisioner HAM itu, ya jelas ini adalah PIK 2 juga melanggar HAM. Jadi melanggar konstitusi dan melanggar HAM, konstitusinya ada banyak dan melanggar HAM juga, dan juga berpotensi merugikan perekonomian negara, merugikan masyarakat umum, dan ini merugikan perekonomian negara. Jadi banyak sekali pelanggaran-pelanggaran yang merugikan masyarakat, dan ini harus tentunya yang ahli, benar-benar ahli hukum itu harus bisa menjabarkan. Tetapi yang jelas adalah ada merugikan konstitusi, melanggar konstitusi dan melanggar undang-undang, dan bahkan perpresnya pun itu kita harus pertanyakan apakah ini banyak indikasi-indikasi pelanggaran hukum. Apakah presiden yang baru ini akan meneruskan? Nah, kalau kita lihat dari beraninya Jokowi dalam 6 bulan sebelum lengser menerbitkan PSN PIK 2 yang mempunyai dampak sangat besar sekali, sangat luas, dan pengusaha yang sekarang di PIK 2 yaitu Agwang dan mungkin beberapa kawanan pengembangnya yang pengembang di situ, dan berani melakukan ini, sepertinya sudah mendapat komitmen ini akan diteruskan. Ya, nah ini yang perlu dihitungkan. Jadi kita mengimbau kepada penguasa yang akan datang bahwa kalau ini melanggar, setidak-tidaknya mereka harus bisa koreksi. Janganlah meneruskan yang apa yang Pak Narko katakan, kebiadaban ini. Gitu ya. Jadilah yang lebih baik. Nah, tadi sudah diimbau, itu bagus sekali, bahwa amanatkanlah Pancasila sebaik-baiknya gitu. Itu demi bangsa Indonesia. Nah, yang saya khawatirkan adalah mau di kasus manapun, Wadas, Rempang dan sebagainya, ini pengusaha. Ini kan pengusaha yang menindas ini kan pengusaha keturunan Tionghoa. Jangan main-main, jangan sampai kalau seandainya ini berkembang menjadi suatu kerusuhan sosial seperti 98, dan kita tidak tahu apakah itu pasti tidak terjadi. Ya, bisa terjadi, bisa tidak gitu kan. Apalagi ekonomi sekarang lagi turun dan semuanya rakyat merasa tertindas. Jangan sampai kasus tahun 98 ini adalah terulang. Ini adalah kasus yang harus kita jaga, dan penindasan di beberapa tempat ini sangat menyakitkan sekali gitu bagi masyarakat gitu. Nah, keadilan di sini gitu. Jadi ini harus dijaga bahwa masyarakat keturunan Tionghoa yang tidak tahu apa-apa nanti jangan menjadi sasaran kemarahan dari rakyat, dan tidak bisa diakhiri kan, dianggapnya rakyat merasa bahwa ini adalah generalisasi. Nah, itulah rakyat gitu kan. Nah, ini yang harus yang harus kita jaga. Jadi kita mengimbau jangan sampai Anda ini yang mempunyai uang berbuat semena-mena, lalu sentimen ini nanti menjadi korban kepada yang lainnya. Demikian. Ya, baik, terima kasih Pak Antoni. Pak Marwan, pertanyaannya agak mirip ya terhadap Jokowi. Bagaimana kebijakan sampah yang sangat menyakitkan, merugikan, kalau Pak Narko biadab terhadap masyarakat ini, apakah Bapak Marwan melihat pasti presiden yang akan datang
tentu tidak berani melanjutkan, atau malah sebaliknya yang kekhawatiran Pak Antoni tadi. Kemudian ke belakang tentang Jokowi, di banyak orang pihak ingin tetap melakukan pengadilan terhadap dia. Tidak mungkin kemudian dia meminta maaf tanpa merinci apa yang dimaafkan, yang diminta maaf. Jangan-jangan minta maafnya itu, maaf ya, saya sudah sorry ya, gue sudah nyakitin kamu. Jangan-jangan dengan menghina seperti kayak gitu. Nah, apa yang harus dilakukan terhadap kejahatan Jokowi supaya bukan masalah kejam atau tidak kejam, tetapi secara hukum dan supaya tidak terulang di masa-masa yang akan datang. Saya persilakan Pak Maruf. Ya, saya kira pertanyaan soal berani tidak berani itu kembali saya ulang ya. Jadi bagi Prabowo bukan soal berani tidak berani, tapi hanya satu pilihan, yaitu hentikan ini proyek. Ini proyek menindas rakyat, menjajah bangsa sendiri, ya, dengan berbagai fasilitas yang didapat dengan memasukkan proyek Pondok Indah Kapuk 2 ini menjadi PSN. Jadi banyak fasilitas dari negara yang akan dinikmati, dan itu melanggar aturan. Sudah melanggar aturan, lalu pendekatannya juga pendekatan otoriter kekuasaan. Pak Narko sudah sebut tadi, saya lupa menyebutkan bahwa di samping TNI, Polri, aparat daerah juga preman-preman. Lalu ada upaya pecah belah di masyarakat. Saya udah ketemu dilakukan preman oleh pemerintah sendiri gitu terhadap rakyat. Atas nama apa PSN? Atas nama apa? Pertumbuhan dan pemerataan ekonomi, atas nama pembangunan. Karena memang tadi dapat fasilitas dari negara. Fasilitas negara ini salah satunya ternyata yang diberikan itu adalah pemerintah itu akan menjamin risiko politik ya. Jadi ada risiko politik dari proyek ini yang akan dijamin oleh pemerintah. Itu diatur di dalam peraturan yang disebutkan Menko tadi, Menko yang saya sebut Menko Perekonomian nomor 6 2024 itu ada di pasal 18 ayat 1. Jaminan untuk sumber pembiayaan lainnya. Tapi juga di pasal lainnya disebutkan tentang jaminan pemerintah sebagaimana pada ayat 1 tentang tadi masalah sumber pembiayaan diberikan terhadap kredit dan pembiayaan syariah, kelayakan usaha, KPBU, dan risiko politik. Ya. Jadi pemerintah itu menjamin semuanya seolah-olah ini sama dengan proyek-proyek negara. Untuk siapa? Untuk swasta. Atas nama apa? Atas nama pemerataan dan pembangunan, lapangan kerja dan sebagainya. Tapi ujungnya ini adalah proyek memburu rente sebesar-besarnya, sambil dengan rente yang diperoleh yang mungkin sudah didapat di awal itu adalah rente atau kekuasaan. Jadi ada rente, ada kekuasaan oligarki yang akan dan telah dinikmati oleh rezim ini. Karena itu saya kira sudah saatnya kita bangkit melawan. Bahwa kita sangat-sangat pantas berterima kasih kepada Bapak Muhammad Said Didu yang terus bersuara cukup lama, mungkin lebih dari 2 bulan tentang proyek ini yang diselewengkan atau dimanipulasi informasinya bahwa dia punya tanah di sana tapi ditawar murah, makanya dia ribut, padahal itu bukan itu isunya. Dia tidak rela rakyat diintimidasi, tidak rela rakyat itu dipaksa menyerahkan lahannya, dan dia memang juga tidak mau menjual tanah itu bukan karena harga murah, tapi karena ini masalah prinsip. Dan dia bersuara dan konon akan ditangkap. Ya. Hari ini dipanggil. Kalau dipanggil oke, tapi kita bicara bahwa setelah dipanggil biasanya itu ada BAP dan bisa saja ditangkap. Nah, kita ingatkan ya kepada rezim ya untuk jangan coba-coba mengusik rakyat atau tokoh yang sudah memulai dengan segala keberaniannya untuk melawan rezim ini terhadap penindasan oleh rezim oligarki.
Jangan coba-coba untuk memulai itu, mulai dengan memanggil tapi nanti akhirnya ditangkap. Kita ingatkan itu karena perlawanan rakyat saya kira akan segera timbul di mana-mana, termasuk tadi yang Pak Antoni sebutkan ya, jangan sampai nanti isu rasialis itu timbul lagi gara-gara proyek PIK ini. Jadi karena itu, di samping kita minta ini untuk dihentikan, kita mau rakyat yang selama ini sudah diintimidasi itu dipulihkan dan sudah dibayar, itu harus dibayar dikompensasi sesuai dengan harga yang sebenarnya. Kalau memang sudah terusir, ya. Lalu kepada presiden terpilih, saya kira sudah waktunya itu tidak ada pilihan lain untuk menghentikan proyek ini. Silakan saja yang namanya Aguan dan Jokowi sudah ada deal sebelumnya, tapi ini harus dihentikan. Apapun alasannya, ini harus dihentikan. Ya. Baik, terima kasih Pak Marwan. Pak Sunarko ini sebagai closing statement. Tadi penting sekali apa yang disampaikan Pak Marwan terakhir masalah Said Didu. Ini bukan masalah seorang Said Didu, tapi bagaimana solidaritas dia, penggalangan kepada masyarakat untuk memberikan pengertian ini bahwa ini ada sesuatu hal yang sangat konklusinya biadab gitu ya. Dan dikhawatirkan pula juga itu akan ditempati bukan oleh rakyat Indonesia. Kalau rumah di harga perkantoran harga 5 miliar hanya yang kecil-kecil itu, jangankan itu, rakyat sekarang ini sudah dalam keadaan tidak mampu. Berarti akan diisi oleh orang-orang lain soal seperti itu. Nah, kembali lagi kepada masalah Pak Said Didu. Andai kata Pak Said Didu kemudian dipersalahkan, kemudian bahkan ditahan, apa rakyat tidak akan melakukan solidaritas? Tentunya bahkan bisa rakyat meminta supaya Said Didu didudukkan di dalam untuk negosiasi ulang tentang PSN seperti ini, karena dia tahu sekali di lapangan tentang apa yang terjadi. Saya silakan Pak Ustaz. Makasih Om Lim. Menurut saya Said Didu itu pahlawan rakyat, pahlawan kemanusiaan. Jadi kalau dia dikriminalisasi atau dituduh yang enggak, saya yakin rakyat marah. Termasuk saya pun marah. Kita ini marah kan? Karena kita tahu apa yang diomongkan oleh Said Didu itu fakta. Sekali lagi fakta. Jadi kalau kita ngomong fakta kemudian dikriminalisasi, ini kita ini hidup di negara merdeka atau di negara jajahan. Gitu ya. Jadi saya yakin marah. Karena itu saya minta mudah-mudahan omongan kita pagi ini didengar oleh yang bertanggung jawab, yang berkompeten dalam hal ini pemerintah. Pemerintah itu eksekutif, legislatif terutama, dengan segala macam aparatnya. Bertindaklah jujur, sesuai hukum, sesuai norma, sesuai etika yang ada. Itu saya katakan, daripada terjadi hal yang tak diinginkan seperti yang tadi diperkirakan oleh Pak Antoni maupun oleh Pak Marwan. Itulah yang bisa saya sampaikan pada kesempatan. Ya, baik. Makasih. Baik, saudara sebangsa dan setanah air yang kami cintai, bahwa berlangsungnya negara RI yang merdeka ini pada saat-saat ini adalah tergantung dari persatuan dan solidaritas rakyat. Yang terancam sekarang ini adalah persatuan kita, ya. Apabila kita tidak peduli terhadap hal-hal yang seperti ini, apalagi di depan mata kita sekarang ini, maka sudah dipastikan Indonesia sudah susah untuk mempertahankan kemerdekaan secara hakiki. Insya Allah ini merupakan satu kebangkitan, kebangkitan giroh kita untuk menyadarkan kita bahwa rakyat ternyata masih bisa mempertahankan NKRI dan tidak diperlakukan oleh para konglomerat yang tidak bertanggung jawab, kata Pak Narko tadi, ya. Tidak punya perasaan. Cobalah rakus. Cobalah pikir, rakyat ini tidak menghendaki suatu kemewahan, ya. Punya dendam apa kalian terhadap rakyat? Punya salah apa rakyat diperlakukan seperti itu? Marilah semoga dengan peristiwa ini akan terbangkitkan kita dan akan terjadi kesadaran persaudaraan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.